Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal ya sebanyak 5 jurnal yang saya ambil dari Scopus. Perkenalkan, nama saya Roy Purba, NIM 217038033, mahasiswa pasca sarjana Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini yang menjadi ya review yang saya lakukan terdiri dari 5 jurnal. Yang pertama, jurnal dengan judul RFPUF, yaitu Enhancing IoT Security Through Authentication of Wireless Nodes Using In Situ Machine Learning. Itu untuk jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Machine Learning in IoT Security, Current Solution and Future Challenge. Kemudian jurnal yang ketiga dengan judul Physical Unclonable Function Based Key Sharing via Machine Learning for IoT Security. Dan yang keempat, jurnal berjudul Intelligent Security Performance Prediction for IoT-enabled healthcare networks using improved CNN. Kemudian jurnal yang terakhir adalah berjudul Machine Learning Approaches to IoT Security, a Systematic Literature Review. Nah, sebelum kita membahas kelima jurnal tersebut, di sini yang perlu kita definisikan, yang perlu kita jelaskan yang pertama sekali adalah bahwa menurut Kevin Ashton tahun 1999 mendefinisikan Internet of Things adalah suatu konsep yang berhubungan semua perangkat ke internet. Nah, jadi semua konsep yang berhubungan ke perangkat internet. Artinya semua perangkat yang terhubung ke internet di mana perangkat tersebut bisa berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Nah, kemudian definisi yang lain juga bahwa IoT atau Internet of Things merupakan sekelompok besar perangkat yang berisi sensor atau aktuator yang terhubung bersama melalui jaringan kabel ataupun nirkabel. Nah, berdasarkan kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan machine learning digunakan untuk meningkatkan keamanan IoT. Melalui apa? Melalui autentikasi jaringan nirkabel. Nah, kemudian yang selanjutnya, deep learning dan machine learning juga digunakan untuk mengatasi berbagai masalah keamanan di jaringan IoT. Dan yang selanjutnya juga, machine learning juga digunakan untuk mengatasi tantangan perangkat IoT dalam penggunaan gateway pengguna IoT. Nah, kemudian di samping itu juga penggunaan CNN untuk meningkatkan kinerja keamanan secara real time dapat berpotensi meningkatkan kemampuan dan juga diharapkan dapat beradaptasi terhadap data besar pada layanan kesehatan non-tunai. Nah, di samping itu juga penggunaan metode berbagi kunci berbasis PUF dengan memetakan input-output satu sama lain menggunakan struktur persimpangan interstate berbasis lookup table setiap level integer RO PUF. Nah, juga dikombinasikan dengan machine learning
Jadi banyak sekali penelitian mengenai peningkatan keamanan IoT dihubungkan dengan machine learning ataupun deep learning. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jurnal pertama itu menggunakan pendekatan komunikasi RF asimetris yang sudah ada dan tidak memerlukan sirkuit tambahan apapun untuk pembuatan physical unclonable function atau PUF, atau ekstraksi fitur dengan menggunakan simulasi, ya, menghasilkan akurasi 99,9% dari 10.000 pemancar. Nah, jadi berdasarkan simulasi, pendekatan simulasi yang dilakukan menghasilkan akurasi 99,9% dari 10.000 pemancar. Kemudian dari jurnal kedua, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan metode berbagi kunci berbasis physical unclonable function atau PUF yang dapat dibuat secara fisik, ya, untuk semua perangkat IoT dan dapat diterapkan ke semua struktur PUF, ya, yang dapat dikonfigurasikan. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan kriptografi tradisional. Namun, dengan kriptografi tradisional itu tidak cukup, maka ditingkatkan oleh Fatimah Hussein dan kawan-kawan, yaitu menggunakan machine learning dan deep learning untuk mengatasi berbagai masalah di IoT. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan selanjutnya yaitu seperti yang dilakukan Janice Canedo pada tahun 2020, di mana menggunakan pendekatan machine learning dalam gateway IoT dengan jaringan syarat tiruan untuk mendeteksi anomali data yang dikirim dari perangkat edge yang dapat meningkatkan keamanan dalam sistem IoT. Nah, kemudian pendekatan yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan dengan menggunakan CNN ataupun Convolution Neural Network dalam memprediksi kinerja keamanan dalam jaringan dan masalah layanan kesehatan yang mendukung IoT seluler dan memperoleh peningkatan 20%, ya. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan, ya, yang terjadi pada pendekatan-pendekatan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas, bahwa autentifikasi aman dan kuat, ya, autentifikasi aman dan kuat, itulah kelebihannya. Kekurangannya, ya, untuk pendekatan yang pertama, ya, maksud kami untuk pendekatan yang pertama di jurnal yang pertama, kelebihannya autentifikasi aman dan kuat. Sementara kekurangannya, nah, itu dipengaruhi oleh jumlah pemancar. Jika pemancarnya banyak, maka bagus, ya. Kemudian jika sebaliknya, maka menurun. Nah, kemudian kelebihan yang ada pada jurnal yang kedua adalah PUF merupakan solusi alternatif untuk pembuatan kunci berbiaya rendah. Nah, sementara untuk kekurangannya tidak dijelaskan. Kemudian, untuk jurnal yang ketiga, model deep learning menghasilkan performa yang luar biasa. Nah, jadi dengan menggunakan model deep learning, ya, bahwasanya performa daripada model ini sangat luar biasa. Kemudian di jurnal keempat, kelebihannya dengan menggunakan jaringan syarat tiruan dapat mendeteksi titik yang tidak valid. Nah, akan tetapi kelemahannya, apabila persediaan data yang valid terbatas, maka juga akan mempengaruhi performa. Kemudian dari jurnal yang terakhir, ya, dengan perbandingan metode RBF, BP, GR, Elman, dan ALM dengan algoritma cerdas, bahwa algoritma CNN, ya, dapat memperoleh prediksi yang lebih baik dibanding metode-metode yang lain. Nah, kemudian dari kelima jurnal tersebut,
Adapun penelitian lanjutan yang diharapkan untuk jurnal pertama yaitu metode kompensasi tanda tangan menggunakan teknik sirkuit untuk mengimplementasi keterhapusan dan sertifikasi yang mengarah kepada penerapan perangkat RFUP yang praktis dan efisien. Untuk jurnal kedua dan ketiga tidak ada. Kemudian untuk jurnal keempat diusulkan agar penggunaan unit pemrosesan grafis tujuan umum dapat digunakan untuk membuat jaringan lebih cepat dari kumpulan data yang lebih besar sehingga memberikan solusi yang dalam untuk keamanan Internet of Things. Dan pada jurnal yang kelima yang diharapkan, penelitian lanjutan yang diharapkan dari jurnal tersebut, melakukan algoritma prediksi cerdas yang digunakan untuk menganalisis kinerja SOP secara real time. Nah, sementara referensi daripada kelima jurnal tersebut dapat dilihat ke slide berikut ini. Sekitar jumlahnya adalah 9 referensi dan masih banyak lagi sebenarnya, tetapi tidak dapat saya tampilkan satu persatu di dalam slide ini. Nah, demikianlah presentasi saya atas review 5 jurnal tentang Internet of Things dan modifikasinya atau penerapan machine learning atau deep learning CNN dalam mengatasi keamanan dari sebuah Internet of Things. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.